Yuk cuykers, kembali lagi di channel Manehart, channel yang selalu memberikan tutorial bermanfaat bagi kalian semua cuy. Oke, kali ini gue pengen ngasih tutorial lagi cara bikin baju dan lipatan-lipatan segala macamnya lah ya. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, gue pengen ngingetin kalian untuk subscribe, like, dan komen cuy, dan share lah ke teman kalian yang belum tahu caranya gambar baju dan lipatan sebagainya ya. Oke, dan gua bilangin sekali lagi nih ya cuy, untuk tonton sampai habis lah, tonton sampai habis biar kalian itu paham lah ya sama tutorial ini. Nanti ada lah yang komen, bang gue nggak paham bang, makanya nonton sampai habis ya. Oke, langsung aja ke tutorialnya cuy, let's go. Nah, sebelum gambar baju nih ya cuy, ada 3 basic yang harus kalian perhatiin gitu sebelum gambar baju. Nah, yang pertama itu apa sih? Yang pertama itu gravitasi. Nah, yang kedua itu ruang. Nah, yang ketiga dan yang terakhir ini adalah lipatan. Nah, apa sih ketiga basic itu? Nah, ini gue bakal jelasin cuy. Nah, untuk yang pertama gravitasi. Gravitasi itu bakal nyambung sama Gravitasi itu bakal nyambung sama lipatan cuy. Kenapa? Semakin gimana ya jelasinnya? Pokoknya gitulah. Semakin susah posenya atau semakin ribet posenya, itu bakal semakin gravitasinya dan lipatannya. Oke, yang pertama kita bakal gituin gravitasi. Nah, ini contoh dari basic gravitasi. Kita gambar dulu bajunya. Ini contoh ya. Anjir lah, motor gitu pas gua record banyak banget yang lewat gitu, pas gua kagak record sepi. Nah, gravitasi itu kalau misalnya pose model kalian atau orang yang kalian gambar itu posenya biasa, otomatis gravitasinya bakal turun ke bawah cuy, gitulah ya. Nah, mungkin segitu aja yang bisa gua jelasin tentang basic gravitasi. Selanjutnya ke ruang. Kenapa sih ruang ini? Bentar, gue contohin dulu gambar contohnya. Nah, ruang ini nih ya cuy, ini biasanya terdapat di bolongan-bolongan baju ya, entah di bolongan baju tangan gitu atau di bolongan baju yang bawah gini, yang gini. Begini ya, atau yang di kerah gitu. Nah, itulah pokoknya ruang lah. Nah, yang terakhir lipatan. Nah, yang seperti tadi yang gue bilang di gravitasi, lipatan ini ngaruh di gravitasi ya. Kalau gravitasinya ke bawah, otomatis lipatannya itu ke bawah semua, nggak ada yang ke samping ataupun ke atas, malah cuy, itu ngaco ya, melawan gravitasi gitu. Melawan hukum gravitasi ya. Salah gini, bentar, begini. Nah, misal begini cuy, ini misalnya gravitasinya ke bawah nih, otomatis
lipatannya bakal ke bawah begini cuy, jangan gambar begini ataupun begini malah ke atas gitu ya, malah narik ke atas gitu misalnya. Itu berlaku kalau kalian gambarnya kayak gini, pose model kalian itu lagi pose begini ya. Begini misalnya, tangannya begini, terus tangannya begini, tangannya begitulah, ngangkat gitu. Itu bakal narik cuy, baru bakal narik gitu ya, bakal narik gitu. Nah untuk begininya biasa, karena dia cuma ngangkat satu tangan gitu. Oke, sekarang bakal gue contohin dengan model. Oke, gue gambar dulu modelnya cuy. Nah udah jadi, inilah modelnya cuy, gue pakai proporsi yang kemarin itu ya. Oke, sekarang kita bakal gravitasinya udah ketahuan lah ya, ke bawah ini gravitasinya cuy. Nah sekarang ke ruangnya, untuk mengaplikasikan ruang lancar. Nah untuk mengaplikasikan ruangnya, itu pertama yang dikerah ya. Gimana sih cara mengaplikasikan ruang dikerah gitu loh, biasanya itu bakal ngebingungin orang-orang yang masih pemula gambar ya. Nah begini cuy, untuk mengaplikasikannya, kalian kasih ruang gitu di bagian kerahnya gitu, biar kelihatan lebih dapat gitu nyatanya cuy, kalau model kalian itu lagi pakai baju gitu ya. Nah anjir, kenapa ini weh, ada mulai nih, sorry cuy, bentar ya, gua skip bentar. Nah sorry cuy, tadi itu ada kesalahan dikit ya, nggak apa-apa lah, dikit doang. Nah untuk di bagian lengannya ini ya, pasti ada aja kesalahan orang-orang yang masih pemula gambar gitu. Nih kayak gini contohnya nih, kalian jangan gambar bagian yang bolong-bolong di baju itu, kalian jangan gambar lurus cuy, itu bakal hasilnya kaku kayak gini cuy. Usahain ya, usahain kalian gambarnya itu bergelombang gitu. Maksudnya bergelombang gimana bang? Gini cuy, hapus dulu, terus gambarnya bergelombang gini loh cuy. Nah begini, karena walaupun posenya biasa begini, itu bajunya masih nggak beraturan gitulah. Nah bonus dari gambar bergelombang begini, kita jadi apa sih, gampang gitu mengaplikasikan ruang yang ada di bolongan bolongan di tangan baju itu ya. Nah tinggal begini cuy. Nah begitu, jadi gampang ya kan. Di sini juga kita benerin dulu. Oh iya cuy, anjir lupa jelasin ke kalian ya. Sebelum gambar baju gini ya, ada 2 tips yang gue pengen ngasih tahu ke kalian. Tipsnya ini boleh kalian gunain salah satunya aja cuy, jangan dua-duanya ya. Gak apa-apa sih dua-duanya kalau kalian mau gitu ya. Nah tips yang pertama ini yang ribet nih ya, kalian itu gambar badannya gitulah, gambar badannya kayak gini, terus kalian gambar ininya bajunya, itu ribet cuy menurut gue ya. Kenapa? Karena itu pas di sketsa kasar pasti kalian udah gambar badannya gitu lah ya, terus kalian disuruh gambar lagi pas line art, itu makan waktu ya. Jadinya kalau bisa kalian gak usah lah pakai cara ini ya. Nah yang cara kedua itu, kalian gambar bajunya pas masih di sketsa kasar. Nah pas
Pas sketsa kasar pasti kalian ini ya, gambar badan, terus gambar sketsa kasar rambut, mata. Nah di saat itu juga kalian gambar bajunya, gitulah. Nah lanjut nih ya, di sini kita gambar ruang di apa sih namanya, tangan. Nah di bawah ini juga menentukan gelombang-gelombang di bawah baju ini juga menentukan lipatan-lipatan atau arus yang nanti bakal digambar. Oke, gue lurusin dulu. Nah kan udah ada gelombangnya gini nih, jadinya gampang gitu gambar ruangnya. Nah untuk penjelasan mengaplikasikan lipatan atau arus yang ada di baju, kalian itu bisa cari referensi di Pixiv, Pinterest, atau apalah itu nama aplikasinya, gue lupa ya. Kalian bisa cari referensi banyak di situ cuy, referensi cara gambar baju gitu ya. Atau kalian juga bisa ngaca gitu terus ngeliatin baju kalian sendiri ya, itu bisa. Untuk lipatannya ini kan gravitasinya ke bawah, otomatis lipatannya juga ke bawah. Atau kalian juga bisa buat patokan gelombang-gelombang yang ada di bawah baju ini sebagai arusnya cuy. Ini contohnya ya. Nah begitu cuy. Kenapa gue mulainya dari bagian sini arusnya, kenapa nggak langsung ke bagian sini aja? Karena cuy, ingat dada laki-laki itu bidang menjendol gitulah, gini ya, menjendol begini misalnya, otomatis gimana ya jelasinnya ya, kan dadanya itu bindang atau maju gitu, otomatis perutnya agak ke belakang gitu atau kempes, jadinya bakal ada arus kayak gini ya. Terus kalian juga bikin lipatan di kerahnya begini. Nah begitu. Terus kalian juga bikin lipatan yang ada di ketiak begini aja lipatannya. Nah sebenarnya ini udah jadi dan semuanya udah diterapin. Gue cuma pengen ngasih tips ini dari gue ya. Kalian bikin garis tegasnya cuy. Apa sih itu garis tegas? Itu biar bikin gambar kalian lebih menarik aja cuy. Gini ya. Terus gini. Nah gitu. Itu biar lebih menarik aja gitu gambar kalian tuh, biar lebih enak gitu dipandangnya. Nah jadi cuy ya mungkin segini aja untuk tutorial kali ini ya cuy. Kalau ada yang kurang dan salah gitu kalian bisa benerin sendiri lah. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman kalian yang belum tahu gimana caranya bikin tutorial baju. Dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat kalian yang nonton sampai habis. Dan kalau kalian mau traktir gua gitu atau donasi, kalian bisa aja langsung klik link yang di bawah di traktir atau di Saweria. Oke cuy. Oke, see you in the next video. Bye.